Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita selalu kesempatan untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, mengupgrade kualitas ibadah kita dengan tentunya cara yang saat ini sedang kita laksanakan, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu ya. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada beberapa pekan lalu, jika masih ingat, kita telah membahas dan usai dan telah selesai dalam membahas salah satu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba'. Telah selesai alhamdulillah 4 kaidah tersebut yang diawali dengan doa beliau kepada kita dan dilanjutkan dengan pemahaman akan ibadah. Ada yang masih ingat ibadah itu apa? Kemarin Abu Ilham yang jawab, sekarang yang lain. Segala sesuatu yang diridhai Allah, ya, mendekatkan diri kepada. Ya, masya Allah. Jadi ibadah yang disebutkan tadi tidak dikatakan ibadah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika tanpa ketauhidan. Ibadah tidak dikatakan ibadah di saat tidak adanya ketauhidan, tidak memurnikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di saat tidak ada, tidak dinamakan ibadah yang hakiki. Berbeda, hati-hati ini. Ibadah bagi orang yang di luar sana, ada yang berpikir bahwasanya ibadah dikatakan ibadah, ini beda. Makanya di sini ada miss, kemudian ada efeknya dari miss pemahaman ibadah ini. Apa? Mereka menyangka dari ibadah tersebut cukup, katanya, dengan ada rasanya ketundukan, kehinaan dan disertai dengan keyakinan, tunduk, hina dan adanya keyakinan bahwasanya dialah yang diibadahi ini memiliki sifat-sifat rububiyah. Dia menciptakan, dia menghidupkan, dia yang mengatur alam semesta. Maka di saat adanya keyakinan seperti ini, maka dia dikatakan ibadah. Jadi ibadah menurut mereka adalah di saat adanya keyakinan di dalam diri bahwasanya zat yang diibadahi ini zat yang memberikan tadi, memberi rezeki, menciptakan. Di saat tidak adanya keyakinan tersebut, maka tidak dikatakan ibadah. Kira-kira ini betul nggak? Kalau ada keyakinan seperti ini, maka tidak heran. Maka tidak heran apa? Adanya orang yang tawaf, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi wajar adanya orang yang melakukan kesyirikan yang kita anggap kesyirikan, itu mereka anggap bukan kesyirikan. Karena apa? Ibadah menurut mereka itu cukup ya dikatakan ibadah di saat adanya keyakinan tadi. Oh, dia yang menciptakan, dia yang mengatur. Nah, ketika misalnya tawaf atau sujud atau berdoa kepada makhluk tanpa adanya keyakinan tersebut, dikatakan ibadah enggak? Enggak. Dikatakan syirik enggak? Enggak. Menurut mereka. Karena apa? Karena dia tidak meyakini keyakinan-keyakinan tadi.
keyakinan tauhid rububiyah, mereka tidak yakini kepada zat yang disembah tadi. Misalnya pohon saya tidak meyakini dia menciptakan, pohon tidak saya yakini dia yang mengatur, maka tidak dikatakan ibadah menurut mereka. Maka wajar saja saya tawaf di pohon tersebut, wajar saya sujud ke dia. Kalau saja Tawasul syafaat. Jadi apa? Tadi perbedaan dalam memahami ibadah. Jadi mereka yang penting apa? Keyakinan. Kalau misalnya ada patung, kita sujud, kita memberikan persembahan kepada patung tersebut, nggak apa-apa katanya. Kenapa? Karena saya tidak meyakini dia yang memberi, tidak meyakini dia yang mengatur. Rububiyahnya udah benar tadi. Rububiyahnya betul. Namun ternyata apa? Uluhiyahnya. Makanya ini yang penting. Kenapa kemudian tidak cukup dengan tauhid rububiyah, keyakinan akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi As-Salamah Al-Azami, ada nama ya ulama mereka namanya Salamah Al-Azami, mengatakan demikian. Yang penting kalian meyakini apa? Meyakini Allah zat yang menciptakan, yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, maka insya Allah kalian selamat dari kesyirikan. Bahkan kalau kalian sujud kepada selain Allah pun, ketika kalian tidak meyakini kepada selain Allah sifat-sifat tadi, maka cukup ya, kalian tetap dalam keadaan muslim. Kan ini kesalahan dari sisi apa? Kesalahan dari keyakinan akan apa? Pemahaman ibadah. Insya Allah difahami ya. Makanya mereka dikatakan antum syirik, ini melakukan segini itu kesyirikan. Ya. Enggak kok, ini bukan syirik. Iya, wajar. Karena apa? Mereka meyakini ibadah tersebut tadi prinsipnya. Insya Allah dipahami ya. Ya. Ini yang bisa apa namanya? Jadi kita bisa bukan mewajarkan. Oh, wajar gitu ya. Mereka ibadah di kuburan, mereka melakukan istighotsah kepada selain Allah, karena memang keyakinan mereka prinsip dasarnya seperti itu. Jadi wajar kemudian ada lawazim yang batilah, ada efek yang batil juga. Ya, makanya penting ketika kita harus meyakini akan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Masalahnya bukan dari pembagian 3, 2 atau berapapun. Masalahnya adalah pemahaman. Orang Asy'ariyah pun sama membagi tauhid ini ke dalam beberapa bagian. Jadi masalahnya bukan dari berapa bagian ataupun dibagi atau tidak, bukan, tetapi tentang pemahaman. Mereka memahami tauhid itu ada 3 juga. Apa aja? Ada yang tahu? Sifat wajib. Tauhid secara umum. Tauhidus sifat, tauhidul af'al, tauhidud dzat. Itu pembagian tauhid menurut mutakallimun. Tauhidud dzat ada pembahasannya ya. Tauhidul af'al, tauhidus sifat ya. Namun nanti efek dari pembagian tauhid ini nanti ke asma wa sifat, mereka kemudian meniadakan asma wa sifat. Bukan asma wa sifat, sifat. Kalau asma, nama-nama, mereka meyakini. Namun sifat-sifat yang terkandung di dalam asma tadi ditakwil, ditolak. Makanya dulu kita hafal apa? 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi dan seterusnya. Dari sisi makna, ya betul. Allah itu wujud, ada, betul. Namun ternyata kalau kita kemudian mensifati Allah dengan membatasi kepada sifat-sifat ini, maka ini menjadi tidak benar. Dan mereka membawa, ini bahayanya, membawa nama-nama Allah yang lain ke dalam, ataupun sifat-sifat Allah yang tidak ada di dalam 20 sifat ini ke dalam sifat-sifat 20 ini. Misalnya tangan, ataupun apa? Nuzul.
Allah itu turun? Wajah. Itu kan sifat zat Allah. Namun mereka apa? Mereka tidak bisa mengingkarinya karena ada di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Ditakwil dengan diambil kepada apa? Kepada 20 sifat tadi. Kalau nuzul kepada masyiah, kepada kudrah, kepada iradah. Oh, masuk ke situ. Ar-Rahman, Ar-Rahmahnya dimasukin ke dalam sifat-sifat yang ini. Itulah kemudian mereka membuat 20 sifat tadi, yang kemudian sifat-sifat yang banyak. Mereka pun sama meyakini sifat-sifat Allah itu banyak, tak terhingga, tak terhitung. Namun apa? Untuk memasukkan sifat-sifat ini, untuk mengimani sifat-sifat dan nama Allah ini, mereka apa? Tidak bisa katanya ini tasyabuh, tasbih, tamthil. Ini tamthil, ini kayak makhluk. Masa Allah ketawa kayak makhluk? Maka kemudian apa? Diambil kepada 2 sifat ini, dimasukkan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah mereka ini hanya mengimani ini dan membuat nama-nama baru yang Allah tidak turunkan. Wujud, qidam, ya, mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sifati dengannya. Insya Allah dipahami ya. Kan gini, sifat nama Allah banyak. Namun ternyata mereka berpikir ini bakal menyamakan kita dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya apa? Membuat sebuah nama-nama yang akan menghindarkan mereka dari mentasbih, dari mentamfil. Insya Allah dipahami ya, kenapa kemudian adanya 20 sifat ini. Dari mana 20 sifat ini? Dari akal. Oh, namanya Tuhan berarti harus ada. Namanya Tuhan itu harus qidam, qadim, harus dari awal. Ya, tidak dimulai dengan ketiadaan. Sesuai akal? Ya, sesuai. Baqo, akan tetap azal, tidak akan pernah musnah. Itu sifat Allah. Seperti itu. Makanya kemudian Al-Hayy misalnya, Hayyun, Haya ada di dalam Al-Quran, tapi mereka apa? Didasari dengan akal juga. Oh, namanya Tuhan ada, baqo, qadim, ya harus hidup. Kalau nggak hidup, ya mana mungkin jadi Tuhan? Mana mungkin dia itu Tuhan? Gitu. Dengan apa? Dengan akal. Bukan dengan apa? Bukan hanya dengan Al-Quran. Kalau kita kan Hayyun, la yamut, udah simple. Allah itu hidup. Allah itu memiliki sifat dan nama-namanya yang sempurna. Insya Allah dipahami ya. Tayyib. Dan insya Allah pada beberapa pekan ke depan kita akan membahas ya kitab lainnya, karena kemarin sudah dibahas ya 4 kaidah. Insya Allah difahami dan juga diingat oleh semuanya. Saat ini di depan kita ada kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Mutlaq, kaidah-kaidah yang agung, yang apa namanya afdal ya, fadla, mutla, amtal, afdal. Dalam apa? Fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Kaidah-kaidah mengenai sifat Allah dan nama-namanya yang husna. Ya. Karena ada banyak kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita kayaknya lebih cocok untuk membahas kitab ini ya. Insya Allah apa yang menjadi misalnya syubhat yang masuk ke kita, dengan memahami kaidah-kaidah seperti kaidah sebelumnya 4 kaidah itu akan memberikan kita kepastian lagi akan keyakinan kita, memberikan kita sikap yang benar-benar tidak goyah gitu. Inilah pentingnya kaidah-kaidah ini yang seharusnya ya, yang mungkin idealnya dihafal ya, dihafal juga sama kita, biar kemudian ketika ada sesuatu yang membuat kita ragu, kembali tuh ke kaidah ini. Oh ya, ini kaidah seperti ini, berarti hukumnya seperti ini ya. Dari mana kaidah-kaidah ini muncul? Ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama ya mengumpulkan, mengistinbat, akhirnya apa? Mengeluarkan kaidah-kaidah ya. Seperti itu. Karya
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah sering mendengar namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karya beliau Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Kita mulai di halaman yang di PDF ada ya? Ada. Halaman berapa? Dari Mukadimah atau Dari langsung qawaid aja. Halaman 9. Ya, halaman 9 bisa dibuka yang sudah mendownload PDF-nya. Jadi asma dan sifat Allah ini bagian dari rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan ini terakhir adalah asma wa sifat. Pernyataan orang di luar sana yang menyatakan permasalahan inti dari pertikaian dalam tanda kutip di kalangan orang-orang Islam itu disebabkan kesalahpahaman di dalam asma dan sifat. Ini tidak hanya asma wa sifat, tetapi tadi tentang ibadah, pengertiannya, tauhid, pengertiannya. Jadi bukan hanya sekedar di asma wa sifatnya saja. Ya. Bukan ingin memecah belah, tetapi ingin memberikan ingin benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Ya. Bukan ingin mengeluarkan orang dari Islam, bukan, tetapi ingin memberikan dia tetap di dalam Islam dengan menjauhi kesyirikan di dalam ibadah, di dalam keyakinan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga di dalam asma wa sifat. Karena ada orang yang kemudian melakukan kesyirikan di tauhid rububiyahnya, ada yang di tauhid uluhiyahnya yang tidak disadari. Makanya kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi ya dan dijauhi dari kesyirikan yang kita ketahui dan tidak diketahui. Kita mulai. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Qawaid fi asma'illahi ta'ala. Mungkin satu pertemuan, satu atau dua qaidah ya, atau dilihat dari situasi dan kondisi insyaallah. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah di dalam asma'ullah, di dalam meyakini nama-nama Allah. Nanti ada kaidah tentang sifat. Ini sekarang asma'ullah, tentang nama-nama Allah. Bagaimana kaidah-kaidahnya? Yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya husna. Kita harus yakini betul bahwasanya nama-nama Allah seluruhnya husna. Apa arti husna? Baik. Nama kita juga baik. Ya. Orang tua kita memberi nama kita tentu dengan harapan kebaikan-kebaikan. Ya. Namun husna di nama Allah ini apa? Karena mengandung sifat. Itulah yang menjadikannya husna. Kamilah apa? Kamal. Ya. Sempurna. Karena nama kita misalnya siapa? Mahfud misalnya. Atau enggak misalnya Faiz, apakah disifati dengan Fauz? Enggak. Ada yang namanya Muhammad. Apakah disifati dengan dia itu orang yang terpuji? Misalnya sekarang bukan Nabi Muhammad tetapi nama-nama kita? Enggak. Ada yang bejat dengan nama tersebut. Bukan dengan nama tersebut, orang tersebut namanya bagus tetapi malah orang yang bejat. Ada kan? Banyak. Tetapi apa? Kalau Allah, ketika Allah itu punya nama, misalnya Ar-Rahman, maka apa? Mengandung kasih sayang, mengandung rahmah. Allah As-Sami, Maha mendengar. Sifatnya apa? As-Samu. Allah punya pendengaran. Efeknya apa? Berarti mendengar apa yang kita ucapkan. Berarti ini hadir. Ini masalah lagi nanti. Ya, intinya asma'ullah kulluha husna. Karena apa? Kamilah, ya, mutadamminah, ya. Li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ya.
karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Husna itu balighatun fil husni, ya, ghayatahu. Seperti apa? Mithalu dzalika al-hayy. Nama Allah itu Hayy di antaranya, yang maha hidup, ya. Ismun min asma'illahi ta'ala, ya, al-Hayy, mutadhammin lil hayatil kamilah allati lam tusbaq bi adam. Jadi hayah Allah itu sempurna. Bagaimana sempurnanya? Karena tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau kita hidup manusia diawali dengan ketiadaan, ya. Sedangkan Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, lam tusbaq bi adamin, tidak didahului dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawal, dan tidak akan sirna, tetap azali, ya. Bihnya kedengeran, ya, abadi, ya. Itulah hayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dimulai dengan ketiadaan, min ghairi syai', kemudian nanti akan tiada lagi, akan meninggal. Setelah meninggal dihidupkan kembali, ya, untuk nanti dimintai pertanggungjawaban. Misal yang lainnya, al-alim wa mithalun akhar, ya, al-alim ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa husna? Mutadhammin lil ilmil kamil, karena mengandung ilmunya yang sempurna. Allah itu alim, maha mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang sempurna, ya. La ya'zubu anhu mithqal dzarrah, ya, semuanya diketahui, ya. Yang tidak terjadi diketahui, yang akan terjadi diketahui, dan yang tidak terjadi jika terjadi Allah ketahui. Inilah kesempurnaan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim. Manusia juga punya keilmuan, tapi apa? Terbatas, ya. Jadi jauh kalau kita kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Jauh, nggak bisa. Makanya ketika kita mengimani nama-nama dan sifat Allah, apa? Bima yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Kita mengimaninya sesuai dengan keagungan Allah dan kemahakuasaannya, ya. Allah melakukan hal ini misalnya, maka kemudian kita yakini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa kemudian kita menyamakannya dengan makhluknya, ya. Keyakinan kita akan nama Allah, akan sifat Allah, tidak kemudian lantas kita menyamakan dengan makhluknya, ya. Kita meyakini Allah dengan nama-nama dan sifatnya, tidak lantas kita menyamakannya dengan makhluknya. Karena apa? Jauh, ya. Dari sisi ini ilmu, hidup, jauh, nggak bisa disamakan. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, ya tidak bisa dibandingkan. Makanya kesalahan di saat meyakini ataupun menganggap ketika mensifati Allah dengan sebuah sifat, maka sama saja kita menyifatinya, yang menyamakan dengan makhluknya. Ini kan nggak bisa, ya. Seperti itu. Insya Allah, ya, sedikit-sedikit saya sengaja nanya, ya, ingin memastikan. Bukan untuk apapun, tetapi agar bahwasanya poinnya tersampaikan ya. Tidak apa-apa kalau ada pertanyaan misalnya, nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Ar-Rahman, ya, ismun min asma'illahi ta'ala, ya, mutadhamminun lirrahmatil kamilah, yang mengandung rahmat yang sempurna. Itu kaidah yang pertama. Tidak apa-apa ya, tidak dibaca satu persatu ya, tapi poin-poinnya insya Allah dipahami.
Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu berupa a'lam dan awsaf. Apa maksud dengan a'lam dan awsaf? Seluruh nama Allah itu kembali kepada zat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Semua nama-nama Allah itu kembali kepada nama yang satu, zat yang satu. Siapa? Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Bukan ada dua zat yang berbeda. Bukan meyakini ada ilah lain. Karena ada yang meyakini demikian. Oh, kalau kita menyifati Allah, memberikan nama seperti ini, berarti ada dua ilah dong. Ada dua yang qadim, ada dua yang lalu, ada yang dua yang tidak dimulai dengan sesuatu apapun. Betul tidak? Betul. Kalau keyakinan ini betul atau salah? Salah. Salah. Karena apa? Sifat itu bukan menandakan bahwasanya faiz ada dua. Faiz itu pertama misalnya seperti ini, yang kedua menurut orang lain faiz itu seperti ini. Apakah kemudian ada faiz yang dua? Enggak, faiz yang satu ini. Nah, mereka meyakini kalau mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi seakan-akan ada ta'addud al-alihah. Ada aneka ragam Tuhan. Karena sifat ini kan bukan sesuatu yang kemudian oh, berarti ada dua nih. Enggak. Di satu zat kemudian zat tersebut memiliki sifat-sifatnya. Insyaallah difahami lagi ya. Baik. A'lamun bi'atibari dalalatiha 'ala dzat. Disebut a'lam karena kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian awsaf? Wa awsafun bi'atibari ma dallat 'alaihi minal ma'na. Ya. Gimana awsaf yang menandakan kepada arti-arti? Kalau tadi kembali kepada zat, yaitu Allah, nama-nama ini apa? Dallat alaihi minal ma'ani. Jadi nama-nama ini mengandung arti yang berbeda. Al-Aziz berbeda dengan Al-Alim. Al-Alim berbeda dengan Al-Qadir, berbeda dengan Ar-Rahim, punya arti masing-masing. Kenapa kemudian ada kaidah ini? Tadi yang disebutkan di awal, ada yang mengumpulkan nama-nama Allah kemudian dikembalikan kepada satu sifat, iradah misalnya, atau kepada ilmu Allah, atau kepada kudrah Allah. Jadi sama, mau alim, mau sami, mau apa lagi, ya, itu kembali kepada satu arti. Padahal apa? Berbeda. Razzaq berbeda dengan alim. Ya Razzaq, ya alim, berbeda artinya. Ya. Nah, mereka mengambil tadi. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita menurut mereka dari mensifati Allah ataupun menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kemudian mereka seperti itu? Keyakinannya gitu ya, luar biasa. Ya. Ghirah mereka, masya Allah, luar biasa. Ya. Tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, itu betul. Tetapi apa? Mereka kemudian berlebihan di sana. Ada yang berlebihan yang malah menafikan, ada yang kemudian mentakwil, dan ada kemudian yang menyifatinya dengan demikian tetapi malah mentasbih. Ada. Ya. Sulaiman, siapa nama lengkapnya? Musyabbiha. Ada mentasbih Allah dengan makhluknya. Ada yang mensifati Allah namun malah kelewatan. Jangan kemudian terlalu ke sini dan jangan terlalu ke kiri, pertengahan. Mensifati Allah dengan apa? Bima yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Itu maksud dari asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Ya. Misalnya bi'atibaril awal, ya, mutaradifan, ya, ala musamman wahid wa huwa Allah. Ya. Wa bi'tibari tsani yang awsaf mutabayinah. Jadi arti-artinya itu berbeda-beda. Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Ya, semuanya menunjukkan kepada zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi makna Hayy itu berbeda dengan makna Alim. Dan Alim berbeda dengan makna Al-Qadir dan seterusnya.
Ya. Kenapa kemudian kita meyakini demikian? Karena Allah, ya, bisa dilihat di halaman Amma sam'u, ya. Amma sam'u fali anna Allah ta'ala wasafa nafsahu, ya. Wasafa nafsahu bi awsaf katsirah. Karena Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Ma'annahul wahidul ahad. Padahal Allah itu satu. Ya. Kemudian datanglah kaidah ini. Nama-nama Allah ini a'lam, ya. Kembali kepada zat Allah yang satu. Walaupun sifat-sifatnya itu banyak, karena Allah mensifati demikian. Bukan kemudian Allah memberitahu kepada kita adanya ilah yang lain yang berhak disembah, bukan. Ya. Ini dari sisi dalil sama. Inna batsya rabbika la syadid. Ya, ini sifat Allah. Inna huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alu lima yurid. Tuh, Allah mensifati dirinya dengan tadi, ya. Syadid, yubdi wa yu'id, ghafurul wadud, ya. Dzul 'arsyil majid, ya. Dzul 'arsyil majid fa'al lima yurid, ya. Fa'al yurid. Ini adalah sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini sesuai dengan keagungannya. Dalil secara akal, ya. Fali anna sifat laisat dawat ba'inah, laisat dawatin ba'inatan minal mausuf, ya. Jadi sifat ini tidak kemudian kita meyakini adanya zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berhak untuk diibadahi. Ya. Tadi Faiz punya sifat, bukan berarti Faiznya itu ada dua. Ya. Faiz ini yang di sini saat ini kemudian memiliki sifat-sifat. Ya. Tidak bisa kita katakan oh Faiz itu berarti ada dua, ya, enggak. Ya. Kalau Faiz yang lain ada mungkin, ya, ada. Namun Faiz yang ini ya satu ini dengan sifat-sifatnya yang beragam. Oh iya. Sudah 30 menit. Ya. Cukup dua kaidah. Kita cukupkan ya dua kaidah. Ini insyaallah kalau bisa dihafal. Ya. Asmaullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Asmaullah ta'ala kulluha husna. Dihafal insyaallah. Nanti tiba-tiba ada jebakan pas Ustaz Ilham atau Ustaz Faisal lagi ngisi kajian, ditanya, nanti kasih hadiah, tanggung jawab oleh yang nanya. Ada pertanyaan? Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kita, ya, pemahaman ilmu yang setelahnya adalah ibadah. Untuk apa kemudian kita meyakini walillahil asmaul husna fad'uhu biha? Allah itu punya asma husna, fad'uhu biha, maka doalah dengan nama-nama tadi. Doa kepada Allah itu seperti apa? Ada dua. Dengan asma-asma Allah, dengan nama-nama Allah, kita itu beribadah dengannya. Bagaimana bentuknya? Ada dua. Yang pertama, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doaul mas'alah bagaimana? Misalnya ada nama Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Bagaimana doa masalah? Ya Razzaq, urzuqni. Berarti kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahim, irhamni. Seperti itu. Itu doa al-mas'alah. Kemudian doa ibadah. Yang kedua doa ibadah. Bagaimana doa ibadah? Ketika kita meyakini Allah itu Sami'un, ya. Allah Sami'un, maka kita yakini bahwasanya Allah memiliki pendengaran yang akan mendengar ucapan kita. Allah Maha melihat, punya penglihatan yang akan melihat gerak-gerik kita, mencatat kemudian amal kita, seperti itu. Ya, aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.